Semangat pagi. Pagi luar biasa. Berjumpa lagi di channel YouTube Semanggi University di sesi bedah buku. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Di sini saya Eka sebagai dari divisi marketing ya di Kasen. Kemudian di sebelah saya Samjari di divisi logistik ya. Saya Pak dari Logistik Support. Oke, di sini kami bertiga akan coba membedah buku berjudul atau buku ini tentang supply chain management ya. Supply chain management ya. Di sini karyanya Profesor Insinyur I. Nyoman Pujawan PhD CS CP ya, bersama Mahendrawati dari Institut Teknologi 10 November. Oke, di sini karena supply chain management, mungkin kita akan coba membahas tentang bab 6, mengelola persediaan pada supply chain ya. Sebelum itu mungkin kita sedikit perkenalan apa itu supply chain management ya. Kalau dalam buku apa itu supply chain dan supply chain management. Kalau di buku ini dijelaskan bahwa supply chain itu adalah suatu sistem ya, merupakan software atau sistem yang membantu untuk mengatur persediaan yang ada di gudang atau stok yang berada di gudang. Bagaimana gudang itu caranya aman, mulai dari pengelolaan pengaturan stoknya ya, sehingga keluar masuk barang yang ada di gudang. Itu salah satu atau ringkasan sedikit penjelasan dari supply chain management. Di sini kita langsung loncat ke bab 6 ya, yaitu tentang persediaan atau logistik. Karena kebetulan di depan saya ada Mas Slamet ya, pengelola persediaan atau di logistik yang di Kasen ya. Mungkin saya akan langsung meminta feedback atau pendapat dari Mas Slamet dan Pak Nur. Itu kalau dari Mas Slamet, dari sisi Mas Slamet, itu pengelolaan gudang itu seberapa penting sih? Seberapa penting pengelolaan barang di gudang terhadap pengaruh terhadap perusahaan? Pengelolaan gudang itu sangat penting karena untuk meminimalkan tingkat kehilangan ya, terutama terus juga usia barang itu pengaruh juga. Karena apa? Karena kita harus cek dan teliti barang yang pertama kali datang itu barang yang pertama keluar itu, karena kita menerapkan sistem FIFO ya, first in first out. Nanti itu tujuannya untuk meminimalkan tingkat usia barang. Nanti barang-barang yang pertama datang, barang-barang yang pertama kita keluarkan atau kita jual. Dan untuk persediaan kita sendiri juga kita dari logistik itu sudah dipilah-pilah. Misalkan lantai 2 scanner, lantai 3 lantai 4 apa. Oke. Jadi lebih ke keamanan juga. Terus kan di lantai 4 juga suhunya agak lumayan panas. Ini saya taruh kiranya barang yang nggak ada LCD-nya, yang kiranya mudah leleh, mudah rusak dengan suhu panas. Nah, kita alihkan. Contoh laci kasir itu kan aman, walaupun dikasih suhu berapa aman. Jadi di lantai 4 kurang lebih ada laci kasir. Kalau ini ya dampaknya, misalnya ada suatu gudang dengan pengelolaan yang tidak teratur ya, atau tidak teratur sama teratur, itu kalau dari menurut sisi Mas Slamet sama Pak Nur itu gimana sih dampaknya terhadap perusahaan? Kalau dia pengelolaan gudangnya baik, itu dampaknya apa kepada perusahaan? Dan kalau pengelolaan gudangnya itu tidak teratur atau kurang baik, itu apa dampaknya terhadap perusahaan? Dampaknya lumayan sih kalau dampaknya ke perusahaan, karena apa? Dengan pengaturan yang tepat dan baik dan benar itu untuk memudahkan tim logistik untuk mengelola ya kan, untuk pendistribusian bisa cepat, untuk kedatangan biar lebih tertata rapi, dan itu tadi usia barang juga meminimalkan tingkat kehilangan. Meminimalkan tingkat kehilangan. Iya.
Terus tingkat kehilangan juga kondisi barang rusak apa tidak. Oke, siap. Kalau dari Pak Nur, gimana Pak? Misalnya dalam suatu gudang itu ada gudang A, misalnya itu sistemnya nggak teratur misalnya Pak, ya kan? Sistemnya kurang teratur. Terus gudang B itu pengelolaannya itu bagus, baik. Itu gimana sih dampak atau pengaruhnya sama perusahaan? Kalau dari sisi Pak Nur ya? Ya, kalau dari sisi saya untuk teratur tidak teraturnya, kalau yang teratur kan kita lebih mudah untuk menata barang, untuk mencari barang dan kualitas barang ini. Kalau teratur kan kita enak, kita ambil barang ini. Nah, jadi kan kalau awut-awutan, kalau tidak teratur, nah kemungkinan besar kan nanti rusak. Ya itu mungkin besar itu rusak. Nah, Bisa rusak, bisa iya, hilang ya Pak, ya? kita kesulitan juga untuk mencari-cari kok. Ini barang ini campur ini ya. Nah, itu dampaknya sangat besar sekali untuk yang lainnya. Oke, jadi kalau saya tangkap emang betul ya, dampak baiknya itu bagi perusahaan kalau pengelolaan gudangnya itu teratur itu sangat besar. Tadi dari Pak Nur, dari Mas Slamet, kalau penataannya baik misalnya contohnya itu kita lebih hemat waktu, maksudnya itu lebih mempersingkat waktu kita dalam mencari barang apa yang dibutuhkan. Misalnya barang ini laku, enak kita langsung nyari ke tempat yang sudah kita sediakan atau kita siapkan, ya kan? Kalau barang yang nggak teratur itu pasti akan memberikan dampak yang cukup besar juga untuk perusahaan, karena itu adalah modal utamanya untuk menghasilkan omset, ya kan? Kalau itu dari waktu juga, dan kita nyari kan waktu juga kan. waktu terbuang, terus Ya. apalagi kalau gudangnya nggak teratur, kita nggak tahu barangnya di mana. Belum lagi kalau barang tercampur itu ada resiko kehilangan, ya kan? Oke, jadi cukup besar ya pengaruhnya terhadap perusahaan, baik itu pengelolaan yang baik atau yang buruk. Sekarang di buku ini ada beberapa klasifikasi persediaan, Mas, sama Pak Nur dijelaskan ya. Yang pertama itu klasifikasi persediaan berdasarkan bentuknya. Jadi persediaan itu bisa diklasifikasikan menjadi bahan baku, barang setengah jadi, dan produk jadi. Ya, kemudian yang kedua bisa berdasarkan fungsinya. Nah, fungsinya ini bisa berupa pipeline atau transit inventory, yang mana di sini maksudnya persediaan ini muncul karena lead time, pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian bisa cycle stock. Ini disebutkan merupakan persediaan akibat motif memenuhi skala ekonomi seperti yang didiskusikan di atas. Jadi ini persediaannya mempunyai siklus tertentu. Kemudian persediaan pengamanan, safety stock, fungsinya untuk perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun pasokan. Selanjutnya ada anticipation stok, persediaan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan akibat sifat musiman dari permintaan terhadap suatu produk. Yang ketiga ini klasifikasi yang ketiga, yaitu persediaan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sifat ketergantungan kebutuhan antara satu sistem dengan item lainnya. Oke, sekarang kalau dari Mas Slamet itu gimana sih kalau di gudang saat ini ya? Mas Slamet mengatur barang-barangnya itu apakah barang yang sering keluar posisinya di sini, atau barang yang ukurannya segini posisinya harus ditempatkan seperti ini. Itu gimana kalau dari Mas Slamet pengaturan stoknya? Kalau untuk pengaturan stoknya, barang yang kiranya fast moving atau sering laku itu ditempatkan di lantai 2 ya, walaupun yang mudah dijangkau. Walaupun tempatnya nggak terlalu besar, tapi kita harus menata secara rapi dan aman. Oke, ini berarti gudangnya itu modelnya lantai ya, Mas? Lantai, kita lantai ya. di gudang kita itu ada ruko, nah itu ada 4 lantai. Nah, ukurannya berbeda dengan gudang-gudang seperti pabrik yang ada tinggi, ada pakai forklift, itu kita beda. Oke, berarti berdasarkan penempatan barang ini, yang pertama jangkauannya, Mas ya. Jangkauannya itu juga ini Mas juga ada satu supplies itu tidak boleh kena suhu yang panas, karena apa, nanti cepat rusak. Nah, di situ kita tempatkan di lantai 2. Surplus itu apa sih? Barang-barang yang
paper, kertas truk, ya, kertas label. truk, terus banyak sih macamnya. Yang perlu supplies itu berarti Label sih yang pertama sih label lah. produk yang memerlukan perhatian khusus ya. Yang khusus, Gitu. makanya nggak boleh Oke. kena suhu yang lumayan panas, karena Oke. itu kan termal. Kalau kena panas nanti hitam. Iya, berarti pengelolaannya untuk stok itu yang pertama berdasarkan barang yang fast moving atau Iya. yang cepat keluar Cepat keluar. atau cepat laku itu ditaruh Sesimpel mungkin. apa ya? Iya, yang penting mudah dijangkau Mudah sih. sehingga cepet ya ngambilnya ya. Itu berdasarkan barang fast moving aja atau berdasarkan ukurannya juga mas? Ukurannya apakah ditaruh yang sama juga yang sama fast moving? Kalau ukuran sih nanti menyesuaikan, bisa diatur ukuran. Yang penting yang kira cepat laku kan ada di 3 baris mungkin satu Iya. ruangan. Nah itu yang paling belakang kiranya nggak terlalu laku banget. Jadi yang paling depan itu yang paling laku. Contohnya Pak, kita nanti dua itu ada saples yang sering laku banget. Saples ukuran 80 kali 70 itu ada label paper ya, paper thermal. Oke, berarti bisa aja ya barang selain barang untuk menempatkan barang yang fast moving ini apapun itu barangnya meskipun ukurannya kecil atau besar nanti bisa disesuaikan Udah di situ sesuai ya. kan. Oke. Gimana caranya tugas kita harus menata rapi, ada biar teratur. Oke, Ya, siap. Selanjutnya ngitungnya Pak, juga. bertahap ya, fast moving, kemudian slow moving ya. Oke, penempatannya seperti itu. Kalau ini mulai dari kan biasanya kan di gudang itu selalu ada pemantauan stoknya gimana mas? Apakah dilakukan Pemantauan. secara rutin setiap minggu, setiap bulan atau? Untuk pemantauan stok ada dari tim admin itu namanya sekelkon ya. Sekelkon. Dihitung antara quantity dan SN atau serial number itu dicocokin. Oke, stock of name. Bukan, dia cuma stok kan semua. Kalau Iya. ini per kategori. Mungkin scanner apa dulu itu. Oh, sekelkon. Tapi dijadwalkan 1 minggu mungkin 3 kali dari admin. Tapi Oh. dari internal logistik itu kiranya ada waktu senggang, lagi nunggu orderan juga, itu kita selipkan sekian nata dan dihitung Oke, siap. untuk Sekelkon. mengurangi tingkat selisih itu. Tapi stock of name ada juga mas ya? Stok ada. Oke. Misalnya di akhir tahun atau di akhir bulan. Oh, berarti stock of name itu Stock of name lebih semua. menyeluruh Menyeluruh. semua produk. Oke, Kalau siap. Cyclecon tuh per kategori, jadi dijadwalkan dari tim admin 1 minggu 3 kali. Hmm. Oke, siap. Terus biasanya ketika barang ada baru datang misalnya ya dari luar atau stok baru lah ya. Baru ya. Itu datang dari luar itu gimana sih Mas Slamet mengatur pengelolaan gudangnya antara stok yang sudah ada di gudang dan stok yang baru itu gimana mengatur penempatannya? Penempatan kalau untuk stok baru ditaruh di belakang. Oke. Ya stok lama taruh depan. Karena apa? Karena sistem Vivo tadi first in first out. Jadi pertama datang keluar. Kalau datanya belakangan kita keluarkan belakangan. Oke, siap. Gitu. Siap. Oke, sekarang kalau dari sisi Pak Nur, biasanya apa Pak kendalanya ketika pengelolaan di gudang atau tadi Mas Slamet bilang itu berdasarkan barang cepat keluar atau cepat laku ya atau apa keuntungannya atau kekurangannya ketika pengelolaan itu lebih rapi gitu Pak Nur atau lebih tadi mudah dijangkau. Ya kita kan gudang kita kan kadang-kadang kan ya kita kadang pengelolaan kita tempat kurang ya. Nah itu kendala juga. Kalau tempatan kurang kendala juga kita sulit untuk memilah-milah kadang-kadang itu yang barang baru datang yang sudah dulu yang datang kita ada datang lagi kita kadang-kadang nggak cukup tapi kita upayakan itu supaya bisa masuk lah kita yang baru ya betul kita taruh di belakang itu yang lama itu kita keluarkan dulu ya itu kendalanya ya
Ya itu kadang-kadang ya Kadang penempatan space aja Pak ya, Ya, ya. space lebih ke space ya. Oke. Sekarang terakhir, mungkin dari sisi tim logistik gudang itu apa sih hambatan atau yang sering terjadi Mas biasanya di logistik itu, dan gimana cara mengatasinya? Biasanya tuh untuk space ya, untuk space kita harus nata dan harus cukup juga. Itu ketika apa? Ketika barang datang? Ketika barang datang dan kita di gudang itu juga jumlahnya ada yang slow moving, ada yang fast moving. Nah kalau ruangnya sangat terbatas kita hambatannya agak susah apa. Kita mau kita mana. Jadi pinter-pinter kita untuk menempatkan barang seminim mungkin. Iya. Jadi harus kita sesuai dengan paling enggak biar terlalu ini kan. Seimbang lah ya, Seimbang. penempatannya bisa diatur. Dan jadi kita biasanya kan tumbuhannya 5, kita tambahin lagi. Oke, sehingga nggak Untuk kesulitan. ya, untuk ini menyarikan space yang baru yang mau datang. Siap, oke, Itu oke. yang pertama itu. Tapi kita udah belajar juga dari pengalaman itu, kita harus gimana Selalu caranya, evaluasi ya. ya Pak Ari juga gimana sih caranya ini cukup, harus space-nya berapa kubik dulu. Siap. Oke deh. Siap. Mas. Berarti hambatannya itu lebih ke pengelolaan tempat atau space ya. Space-nya. Space karena kan terbatas. Terbatas. Antisipasinya ya pasti bisa diakalin tadi dengan cara menambah, misalnya Tumpukan. biasanya tumpukannya itu 3 ditambah jadi 5. Yang penting aman, masih enggak. Yang penting masih aman ya, dan nggak mengganggu aktivitas gudang ya kan gitu. Oke, terima kasih Pak Nur dan Mas Slamet untuk sesi bedah buku hari ini. Jadi kita di sini belajar bareng. Buat teman-teman yang kalau mau ngasih feedback atau sedikit ilmunya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.